Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcelina Nabila. Saya akan menjelaskan tentang alkanon atau keton. Keton atau alkanon merupakan gugus fungsi yang mengandung gugus karbonil yang diikat oleh dua gugus alkil. Nah, di sini ada contohnya di tabel. Dari tabel tersebut terlihat bahwa gugus karbonil yang mengikat dua gugus alkil yang sama atau tidak sama, sehingga senyawa keton mempunyai rumus umum CnH2nO yang dengan rumus struktur. Nah, ada dua cara pemberian nama alkanon, yaitu trivial dan sistem IUPAC. Yang pertama ada cara trivial. Menyebut dulu gugus alkil yang terikat pada atom C, gugus karbonil, kemudian diikuti kata keton. Penyebutan gugus alkil mengikuti urutan abjad. Dan di sini ada contohnya. Dan contoh pertama ada dimetil keton, dan contoh kedua di sini ada etil metil keton. Yang kedua ada sistem IUPAC. Yang pertama menentukan rantai induk, yaitu rantai atom C terpanjang yang mengandung gugus karbonil. Yang kedua, memberi nomor dari salah satu ujung sehingga atom C pada gugus karbonil terdapat nomor terkecil. Yang ketiga, urutan penamaan. Ada nomor cabang, nama cabang, nomor atom C gugus karbonil, dan yang terakhir ada nama rantai induk alkanon. Di sini ada contohnya juga. Ada 2 butanon dan 5 metil 2 heksanon. Nah, slide selanjutnya, nama senyawa alkanon. Di sini ada contohnya, ada jumlah atom C dengan alkana dan alkanon. Jumlah atom C sama dengan 3, sama dengan propa. Kalau di alkana itu propana. Sedangkan kalau di alkanon, propanon. Kalau atom C-nya 4, itu namanya buta. Kalau di alkana, butana. Sedangkan kalau di alkanon, butanon. Nah, jadi kita di sini tinggal ngeganti akhirnya aja. Ya, jadi non. Dan kalian bisa lihat sendiri di tabelnya. Terus ada reaksi terhadap alkanon atau keton. Yang pertama ada reaksi idisi hidrogen. Alkanon dapat mengalami reaksi idisi dengan hidrogen H2 membentuk alkanon sekunder. Contoh reaksinya, ada adisi hidrogen pada propanon yang menghasilkan 2 propanol. Yang kedua, ada tautomeristem enol keton. Adalah reaksi yang terjadi pada senyawa keton dan alkanon di mana senyawa tersebut dapat berubah bentuk menjadi enol dan kato. Reaksi ini terjadi dengan adanya asam katalis dan dapat terjadi dengan basa kuat yang menghasilkan enol. Senyawa keton banyak terdapat pada reaksi organik seperti adisi nukleofilik, reaksi dengan anion alkuna, terminal, reaksi dengan amonia atau amina primer. Yang ketiga ada adisi nukleofilik. Artinya, adisi nukleofilik pada alkanon atau keton terjadi ketika sebuah nukleofil menyerang gugus karbonil pada senyawa alkanon atau keton, membentuk adisi karbonil tetrahedral. Contohnya adalah reaksi dengan amina primer yang menghasilkan imina dan udara. Proses ini terjadi melalui serangan nukleofil pada gugus karbonil, membentuk tetrahedral perantara dan akhirnya menghasilkan produksi adisi. Dan akhirnya menghasilkan produk adisi. Yang keempat, ada reaksi reduksi terhadap keton menghasilkan alkohol sekunder. Reaksi ini terjadi dengan bantuan enzim oksidoreduktase. Produk reduksi keton tergantung pada bahan produksi dan struktur senyawa karbonilnya. Dan yang kelima, keton yang dapat dioksidasi oleh reaksi Fehling dan reaksi Tollens. Reaksi Fehling dan Tollens digunakan untuk membedakan antara senyawa aldehid
dan keton. Senyawa keton tidak akan bereaksi pada kedua reaksi ini. Hal ini karena keton tidak dapat dioksidasi, sedangkan aldehid dapat dioksidasi oleh reaksi tersebut. Yang keenam, ada reaksi Grignard. Reaksi Grignard ini suatu reaksi kimia organologam di mana reaksi Grignard seperti alkil, vinil, atau aril magnesium halida bereaksi dengan berbagai derivat karbonil, termasuk aldehida dan keton. Proses ini umumnya melibatkan isopropil magnesium klorida dan aril bromida atau iodida. Reaksi Grignard sering digunakan dalam sintesis organik untuk memperluas kerangka karbon dan sering dimulai dengan lambat. Di slide selanjutnya ada sintesis keton. Yang pertama ada oksidasi alkohol sekunder. Oksidasi alkohol sekunder adalah proses yang mengubah alkohol sekunder menjadi keton. Alkohol sekunder adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil yang terletak pada atom karbon sekunder, yaitu atom karbon yang berikatan dengan dua atom karbon lain. Hasil oksidasinya yaitu keton oksidasi alkohol sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan jenis alkohol sekunder seperti 2-propanol. Yang kedua, ada detilasi kering garam alkanoat. Yaitu satu metode pemisahan zat-zat kimia yang dimana bahan padat dipanaskan sehingga menghasilkan produk berupa cairan atau gas. Proses ini digunakan untuk memecahkan garam-garam mineral. Misalnya, pemecahan sulfat melalui termolisis menghasilkan gas sulfur dioksida dan sulfur trioksida yang dapat larut dalam air, membentuk asam sulfat. Selain itu, distilasi kering juga dapat digunakan untuk membuat senyawa keton dari garam alkanoat dengan mereaksikannya dengan asam sulfat pekat pada suhu tinggi, menghasilkan senyawa keton dan garam sulfat. Dan slide selanjutnya ada sifat keton. Sifat keton itu di sini ada 3. Yang pertama, keton dengan jumlah C1 sampai C5 berwujud cair pada suhu kamar. Yang kedua, pola larut dalam air. Namun kelarutan berkurang dengan bertambahnya rantai alkil. Yang ketiga, umumnya mempunyai titik didih lebih tinggi dibanding senyawa nonpolar dengan MR yang sama. Dan yang terakhir di sini ada kegunaan keton. Di sini kegunaan keton kami menulisnya ada 5. Yang pertama, propanon aseton digunakan untuk pelarut pada zat-zat yang kurang polar dan nonpolar. Yang kedua, pelarut senyawa karbon misalnya sebagai pembersih cat, kuku, dan pembersih kaca. Yang ketiga, bahan baku pembuatan zat organik lain seperti chloroform yang digunakan sebagai obat bius. Yang keempat, selain aseton, beberapa senyawa alkanon banyak yang berbau harum sehingga digunakan sebagai campuran parfum dan kosmetika lainnya. Dan terakhir yang kelima, aseton juga sebagai bahan industri seperti Prospex atau sejenis plastik dan bisphenol plastik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.